Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Dengan mencermati poster, siswa mampu memberikan tanggapan, mengutarakan pesan, dan memberikan pendapat mengenai poster secara tepat. 2. Siswa mampu menuliskan 3 hal penting yang ditemukan dalam teks bacaan secara tepat. 3. Siswa mampu mendiskusikan pertanyaan mengenai isi teks, menyampaikan hasilnya dalam bentuk peta pikiran secara baik dan benar. 4. Siswa mampu mencari informasi yang lebih banyak lagi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia dan pengaruhnya di sektor ekonomi, komunikasi, dan transportasi secara tepat. 5. Siswa mampu mengumpulkan kegiatan ekonomi masyarakat dalam lingkup Kepulauan Nusantara secara akurat. Ayo amati poster berikut. Indonesia hebat. Adik-adik, tahukah kamu apa pesan yang disampaikan dari poster Indonesia hebat? Dari poster Indonesia hebat, kita bisa memberikan tanggapan, memberikan masukan, dan menyampaikan pesan. Nah, adik-adik, coba amati poster berikut. Ya, Indonesia hebat. Bisakah kamu memberikan tanggapan tentang poster tersebut? Dan apa pesan yang akan disampaikan dari poster itu? Betul, dari poster Indonesia hebat, kita bisa mengetahui bahwa Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, baik dari budaya, suku, agama, ras, serta bahasa. Didukung dengan sumber daya manusia yang unggul, sehingga Indonesia bisa melahirkan prestasi yang gemilang. Lalu, apa itu poster? Simak penjelasan berikut ya. Apa saja sih contoh poster itu? Nah, di sini ada berbagai macam contoh poster. Yang pertama, poster layanan masyarakat, yaitu tentang cara memakai masker yang benar, mengingat kondisi Indonesia saat ini sedang ada wabah COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Untuk yang kedua adalah poster pendidikan, yaitu buku adalah jendela dunia. Untuk yang ketiga adalah poster kegiatan. Di sini ada kegiatan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, kita belajar poster niaga. Poster niaga adalah poster yang isinya menjual atau mempromosikan barang dan jasa dari suatu perusahaan. Di sini adalah produk teh botol Sosro ya. Untuk yang terakhir adalah poster karya seni, yaitu poster yang isinya bersifat ekspresif, umumnya menonjolkan gambar-gambar dan minim sekali kata-kata. Di sini terdapat gambar telapak tangan yang sedang memegang suatu bangunan yang tinggi atau gedung-gedung yang tinggi. Jadi
berjudul Ayo Bangun Indonesia. Ayo adik-adik, kita baca paragraf berikut ya. Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Sejak dahulu, Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Data Food and Agriculture Organization atau FAO pada tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah China. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri loh. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Nah adik-adik, dari bacaan di atas, tentukanlah pikiran utama pada setiap paragraf. Lalu, carilah informasi penting dari paragraf tersebut. Tuliskan semua itu dalam tabel di bawah ini ya. Guru beri contoh untuk nomor 1, pikiran utama, yaitu letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Kemudian, untuk informasi penting yang bisa kita peroleh, yaitu 1. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Untuk yang kedua, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Sebelum menentukan pikiran utama, masih ingatkah adik-adik tentang cara menemukan pikiran utama? Ya, untuk menentukan pikiran utama atau gagasan pokok, kita perlu menentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf. Ya, untuk nomor 2, silakan adik-adik coba kerjakan di dalam buku tulis kalian ya. Juga informasi pentingnya. Kita amati peta Indonesia. Tahukah kamu Indonesia? Ya, Indonesia adalah negara yang sangat luas. Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan diapit oleh 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan lihat tayangan berikut ya.
Berikut pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Yang pertama, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional serta jalur transit dan lintas internasional. Yang kedua, Indonesia menjadi negara maritim terbesar. Saat ini, Indonesia merupakan penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Yang ketiga, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Yang keempat, Indonesia menjadi negara agraris terbesar. Indonesia sejak dulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Oke adik-adik, sekarang kita lihat gambar berikut ya. Dalam sektor ekonomi, pengaruh letak geografis Indonesia terjadi kemajuan yang dulunya pasar tradisional sekarang menjadi pasar modern. Dari sektor transportasi juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari transportasi darat, misalnya sepeda, mobil, kereta api. Kemudian dari transportasi udara, misalnya pesawat terbang. Dan transportasi air, contohnya kapal laut. Kemudian dari sektor komunikasi juga mengalami perubahan yang signifikan. Yang dulu HP-nya masih monoponik, kemudian menjadi poliponik, dan sekarang sudah HP Android. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar wawasan Nusantara. Tahukah kamu apa itu wawasan Nusantara? Ya, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hakikat wawasan Nusantara. Apa ya hakikat wawasan Nusantara itu? Kita simak penjelasannya sebagai berikut ya. Nah, pada intinya, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Apa ya fungsinya wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuannya apa ya? Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan lainnya. Sekarang saatnya kita bermain teka-teki silang atau biasa disingkat TTS. Di
Di sini ada 10 clue atau pertanyaan yang harus adik-adik jawab. 5 pertanyaan menurun dan 5 pertanyaan mendatar. Silahkan adik-adik isi di kotak di samping ya. Selamat mengerjakan.